Belum Mas. Udah 4. Ya, kembali lagi. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi penggunaan warna yang merah Dipengaruhi oleh jingga dipengaruhi oleh sebenarnya sih bukan karena mereka kedinginan diharuskan demikian, enggak, tapi sepertinya ada hal-hal yang mereka nggak bisa jelaskan gitu ya. Tapi emang kalau lihat lukisan-lukisan yang sekarang ataupun zaman dulu memang banyak warna yang mempengaruhinya itu merah, warna hangat. Dan mungkin karena terpengaruh sejarah mereka yang banyak perang juga ya. Banyak perang, banyak apa ya namanya, masa-masa depresi juga, bukan the age of depression, bukan. Ya. Memang kehidupan ya saya rasa di mana-mana sulit dan keras ya. Kan di Eropa sejarahnya hampir seperti di Cina, masa peperangannya panjang ya. Gitu. Peperangannya panjang gitu ya. Dan dari bahasa sendiri sudah memberikan pertukaran budaya itu sangat dinamis gitu ya. Iya. Ya, pertukaran budaya itu kan mungkin yang mempengaruhi pesatnya kemajuan pola pikirnya kali ya. Kalau seperti di Asia ya, terutama Asia Tenggara itu kan negara kepulauan. Aksesnya nggak seperti di daratan yang kita tinggal naik kuda atau jalan. Kalau kepulauan kan harus nyebrang dengan kapal, itu kan yang memakan waktu agak lebih lama. Jadi mungkin aksesnya nggak se-ekspres gitu. Kata ekspresnya tanda petik gitu. Sehingga ketika ada kemajuan pola pikir juga, di situ ada pengembangan dalam hal kreativitas gitu. Mungkin dari situ sesuatu hal yang abstrak lahir gitu ya. Bisa jadi abstrak kan juga lahir karena ini ya, melawan itu kan realisme ya. Jadi mungkin dari beberapa hal yang mungkin terjadi seperti pandangan Malevich juga yang Rusia ya, itu kan juga merespon nilai-nilai spiritual. Jadi kejenuhan mereka terhadap realitas sosial ternyata juga nggak maksudnya revolusi industri renaissance dan perkembangannya rupanya tidak membantu manusia itu menjadi lebih punya kepekaan gitu. Akhirnya sistem industrialisasi juga nggak bisa mendukung kebudayaan yang diharapkan. Mungkin persepsi itu ya. Ada beberapa pandangan bahwa gerakan spiritual di Rusia, ada kalau nggak salah Helena Blavatsky ya. Itu juga menjadi referensi beberapa tokoh seni rupa, Malevich, terus Kandinsky dan beberapa seperti. Tapi Kandinsky kan berbeda memang. Belakangan ya, bukan pas Perang Dunia Pertama ya. Iya. Vasily Kandinsky. Artinya tetap ada koneksi terhadap pemahaman spiritual itu. Dan Kandinsky kan membuat satu catatan dengan melahirkan buku. Iya, betul. Buku yang concerning spiritual in art. Iya. Kalau nggak salah ya. Betul ada. Dan ternyata juga ada di Jerman itu ada seperti sebelum Kandinsky kalau nggak salah, Hilma Afklin. Jadi di Swedia itu juga memang memiliki praktik spiritual dan akhirnya dia juga melahirkan karya-karya yang disimpan. Jadi dia untuk living atau hidupnya itu membuat landscape dan potret. Tetapi ternyata ada karya-karya yang disimpan di gudang. Dia berpesan pada cucunya katanya gitu. Setelah 40 tahun setelah aku mati, ini dibuka nih. Ternyata benar. Nggak dibuka. Tapi sampai rumah itu disewa oleh penyewa dan yang nyewa ini akhirnya memberikan karya-karya Hilma Afklin ke museum. Tapi ini cerita ya, mungkin ini cerita yang menarik karena ternyata
ada dorongan di luar realisme di masa-masa itu. Saya kurang tahu sejarah, tapi mungkin karena saya berkarya secara abstrak gitu dalam tanda petik, sehingga saya coba mau cari referensi gitu. Nah, nggak harus paham sejarah banget sih. Iya. Kalau baca juga. Karena pola yang ada di Indonesia, terutama tadi kita ngomongin masalah 3 tokoh yang ternyata juga tendensinya abstrak. Ya betul. Itu yang sempat OE menyatakan bahwa seni rupa Indonesia belum ada, itu diekspos. Oh iya betul. Itu menarik itu karena dia melihat satu potensi tradisi sebagai pengembangan seni rupa Indonesia di masa akan datang gitu. Ya, pola yang tadi ini antara jarak daratan itu kan tidak terhubung secara mudah gitu kan di kepulauan. Aksesnya agak jauh jarak gitu. Dan itu kan juga masalah kita kan multi etnis. Iya betul. Budaya, jadi memang ada yang bilang wah identitas seni rupa Indonesia ada kecuali keragamannya sendiri. Itu dia keragaman itu. Tapi perlu nggak sih identitas Indonesia gitu loh, maksudnya apalagi kita kan udah kalau misalnya lihat karya Bogor, lihat karya saya gitu, ya, orang akan tahu nggak misalnya nggak ada nama ini bikin orang Indonesia bukan gitu misalnya. Ya ini justru menarik karena mencari identitas menjadi Indonesia itu perlu, mungkin juga setiap seniman punya pemikiran atau perenungan yang berbeda macam-macam. Sementara beberapa perkembangan yang kontemporer saat ini kan lebih berjarak, artinya istilah seperti out of the box, out of the box, terus beberapa kecenderungan yang bergerak terakhir ini gitu ya, in gitu ya, in, that's in, ya kan? Ya itu emang bagian yang memang harus perlu dicatat juga, bahwa ada dinamika gitu dalam membuat atau melahirkan karya-karya seni. Tapi agak sulit kalau buat saya sih begini ya, kalau seniman Kalimantan kan merasa dia nggak bisa mewakili Indonesia karena ini Kalimantan, terus seniman Jogja kan juga ini Jogja, karya Jawa gitu. Tapi kadang-kadang kan karena udah lama ada istilah Jawa sentris kan merasa kalau karya di Jogja itu Indonesia gitu kan. Terus ada juga mazhab Bandung tuh, wah ini Bandung Indonesia, wah gimana tuh ya. Kalau Kalimantan kan mungkin merasa ini karya Kalimantan, mungkin karya Sulawesi, tapi mereka masih sadar ini Kalimantan memang ada di Indonesia tapi bisa nggak mewakili Indonesia. Tapi kan mungkin karena pengaruh penjajahan ya kan, waktu Raden Saleh dinaikkan sama orang Belanda, disekolahin kan sama orang Belanda, nah ini mereka mau kasih identitas seni rupa Indonesia gitu ya, seni modern ya modern, ini lah jadinya seni rupa Indonesia gitu. Moi Indi juga kan. Nah ini menarik memang, jadi saya melihat kecenderungan yang tadi sama dari kesejarahan ya, maksudnya yang ada di Indonesia lewat Raden Saleh, dan mungkin beberapa seperti Sujoyono mendorong kita untuk mengatakan mendorong satu kredo jiwa K-pop, dan akhirnya kita tahu kemana seni rupa Indonesia kita bawa gitu kan, suatu dorongan yang kayak identitas heroik gitu ya. Ada beberapa istilah-istilah yang berkembang di situ, manifesto kebudayaan. Banyak hal yang seperti itu. Tapi saya sempat berpikir tentang memahami identitas.
Jadi ini sedikit melompat sebenarnya. Kalau misalkan kita melihat Candi Sukuh, Ya. salah satu candi di Jawa dan di Meksiko, yang bentuknya Oh, iya. piramid dan piramida yang ada di Mesir misalkan. Ya. Kecenderungan meng-create sesuatu itu sama, jarak, waktu dan tetapi bentuknya sama. Itu mungkin ada kecenderungan yang pola berpikir mungkin dalam pengertian adorasi ya, Ya. adorasi atau sesuatu yang diagungkan gitu. Akhirnya itu menjadi penanda atau puncak-puncak peradaban yang bisa kita baca sampai hari ini gitu ya. Tapi bentuknya sama. Sama. Tuh. Ada beberapa kecenderungan juga di beberapa penanda. Kalau kita lihat artefak itu kan sebenarnya semua bahasa seni rupa sebenarnya. Yang peninggalan yang kita sekarang bisa ikonografi juga, gitu ya. Iya. Ada banyak yang ditinggalkan sebenarnya. Akhirnya pada ini dialog aja ya. Iya. Artinya pemahaman identitas itu saat kita masuk memahami identitas itu sebenarnya pintu menuju pemahaman universal. Ya. Oke, itu bagus juga sih. Iya kan? Menuju pintu. Iya, artinya ada sesuatu yang akhirnya kita menjadi pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman. Tidak hanya pemahaman identitas. Ya. Tidak hanya berhenti di situ gitu. Tapi kan kalau misalkan saya berkarya, saya berkarya kan saya memang nggak mikirin. Maksudnya saya tahu saya orang Indonesia. Ibu saya Manado, saya kan nggak mikirin ada adat Manado yang saya bawa. Saya setengah Tionghoa, nggak ada Tionghoa yang saya bawa dalam karya saya. Saya memang ada pengaruh dari Bandung, Jakarta, dan bahkan Eropa. Saya kan berkarya, mungkin beberapa yang pernah lihat akan menganggap ini saya nggak tahu nih gaya apa gitu, misalnya gaya Ari, tapi Indonesia, dia seniman Indonesia bukan seperti itu kan. Makanya saya pikir apakah masih relevan kita bahas ini identitas orang Indonesia. Kalau lihat beberapa karya, misal Bogor kan abstraknya kita nggak tahu ini abstrak Indonesia juga atau bukan gitu kan. Gitu. Apakah masih relevan kita bahas tentang identitas itu ya? Ya itu memang seperti satu daya energi yang harus ada sebagai stimulan kita untuk mencapai penjejakan karya kita mau kemana gitu. Mungkin kita bisa aja bilang karena ada penjajahan lama, kita dijajah, dikolonialkan, dan banyak identitas yang dicuri, diambil, sampai ketika kita semua udah merdeka, kita mencari tahu itu aja udah sulit karena akses untuk mendapatkannya kembali juga nggak mudah. Mungkin ada sejarah yang menipu gitu, mungkin bohongi sampai katakanlah kita marah gitu, kita bisa aja marah nih apa gaya Indonesia sih. Gitu kan? Bisa Ya itu kontradiktif memang, yang sangat ingin dihadirkan itu setelah kemerdekaan. Semangat identitas itu kuat sekali untuk bisa memunculkan opini, kredo juga. Jadi pasti dalam waktu rentang yang sangat panjang sampai hari ini itu tentu memproses banyak hal gitu. Ya kan kita juga masuk dalam dunia baru juga. Emang nggak mudah. Jadi dinamika ini yang memang saatnya mungkin bisa kita ambil sebagai momentum juga. Mungkin kalau kita hadir sebagai seniman yang jadi diplomat kali, mungkin kita harus menghadirkan identitas itu ya, mewakili Indonesia.
Indonesia dalam pameran apa? Jangan-jangan gitu. Karena Iya. kan kalau misalnya kita ke pameran internasional kan kelihatan ya Hmm. karya orang Thailand, kelihatan nih. India. Mas-mas Buddhis gitu ya. Heeh. India, India juga. kain sari dalam lukisan. Korea. Warna yang dipakai juga. Ringan-ringan muda ya. Iya, betul. Sesuai dengan kainnya. Betul. Iya gitu. Terus Cina, Jepang gitu kan. Tapi Indonesia tetap wakilnya wayang. Banyak wayang gitu ya. Yang Iya. paling universal. Paling universal emang. Ya, memang ada beberapa hal yang menjadi referensi. Tentunya dari banyak pameran atau apa yang kita lihat juga, termasuk beberapa seniman abstrak Amerika yang lebih ekspresif ya, ekspresimis abstrak. Franz Stella atau dia bikin outline yang tidak square gitu. Itu ya tadi kembali pada pemahaman yang tadi itu secara visual sih, secara penampakan atau apa, itu saya melihat bahwa ekspresi seni itu lebih universal memang. Tidak hanya berangkat pada pemahaman identitas. Ya memang saya rasa sih memang tergantung senimannya juga ya. Pilihan. Ya, betul. Karena saya rasa kalau terlalu didorong mana nih identitas Indonesianya gitu ya, kan kita dipaksa ya. Sedangkan kalau latar belakang kita tuh beda-beda, kan agak sulit. Saya terpengaruh dari mana kan itu juga gimana saya besar di Jakarta. Ketertarikan kita terhadap sesuatu, intensitas kita terhadap sesuatu apa yang kita tertarik ya, itu juga menentukan dalam proses kreatif. Kan nggak harus lah kita dirangka dalam kreatif prosesnya itu bikin karya, tapi harus ke Indonesia kan. Benar kan? Tapi pilihan boleh ya? Boleh dong. Kayak saya rasa boleh deh, kita punya kebebasan itu ya. Kalau saya kan musiman nih, artinya saya pernah singgung ke Pak Yuli Riban nih, pakai namanya ya Pak. saya bilang, dulu kan saya dikritik, kamu kok identitas karakter Ari nih nggak ada nih, karya beda-beda terus. Dan kebetulan yang kritik, beberapa yang kritik tuh salah satunya ada yang penggemar seniman luar negeri Damien Hirst. Ya. Terus saya kasih lihat, kamu penggemar Damien Hirst. Iya. Saya kasih di HP. Keren ya karya ini ya. Untuk zaman sekarang, siapa tuh bikin patung? Dia nggak pernah berhenti. Siapa tuh bikin patung ada satria pegang pedang ini? Kok zaman sekarang apa ini? Nggak berhenti pada satu style. Ya. Terus ini Damien Hirst, lo nggak tahu? Masa sih? Nah, Damien Hirst nggak ada stylenya dong, bener kan? Iya. Karya polkadotnya, siapa yang tahu itu Damien Hirst? Kok nggak ada nama? Siapa yang tahu? Ya kecuali yang ikan hiu, kulit kuda, ya itu tahu lah. Tapi yang baru-baru, apalagi lukisan abstrak yang baru ini, yang apa, spill, yang kayak tuangan cat, emang nggak ada yang tahu. Tapi kan kalau kayak di luar, mereka sekarang ini yang saya tahu, mereka paham bahwa kita punya karakter tuh dalam musim tertentu, karena seniman pasti evolve juga dalam kreatif prosesnya gitu kan. Nah demikian pula saya waktu ditanya itu ya, saya nggak mau self plagiate, saya nggak harus diam di satu. Ketika saya udah merasa ini cukup, ya udah saya akan berkembang ke yang lain. Dan pada saat bisa jadi ini 4 tahun, 5 tahun saya tetap di katakanlah karya portrait yang layering gitu. Siapa tahu 5 tahun berikut saya udah lebih dewasa lagi, pindah lagi gitu. Apakah itu sebuah kewajiban gitu loh? Ya kan. Jadi setuju dengan Isma sebagai perjalanan ya? Iya. Perjalanan kan kita berkembang. Iya. Makin tua juga makin bijaksana katanya kan. Masa dari usia 25 misalnya saya bikin karya
katakanlah abstrak ekspresionis gaya Pollock sampai umur 80 masih begitu. Orang cukup aja lihat satu karya dong. Ya, ya betul. Misalnya gitu. Tapi saya menghargai Bogor bikin karya abstrak itu kan berkembang dinamis ya, nggak akan selalu sama demikian. Itu saya lihat beberapa karya menarik juga nih, nggak ada form, ada yang nggak ada format nih, wah nggak ada format segi 4. Waduh, saya malah masih terikat format. Ya memang apa ya, untuk memacu ininya kreativitas sebenarnya kita sendiri butuh satu istilahnya apa ya yang bisa kita lakukan dengan, karena memang tidak serta merta artinya sekonyong-konyong gitu loh, maksudnya ada satu proses gitu dalam setiap tahapnya gitu. Dan saya mungkin bisa saja apa yang saya lakukan awal tuh menjadi berbalik juga, menarik juga untuk saya kembali lagi kayak journey yang tiba-tiba mengulang gitu. Saya pikir bisa saja terjadi. Bernostalgia, prosesnya saya senang coba kembali ke arah situ. Iya. Oke. Asik ya? Asik. Kayak cukup deh. Boleh. Nah ini bahas pamerannya di apa itu nanti? Oh, ya. Tapi belum lihat karyanya. Belum lihat karyanya saya. Gitu. Atau mau di sana bisa langsung. Ya nanti iya. bikin janjian di sana aja. Oke. Hari apa bisa lah, kecuali Selasa. Nggak harus hari Minggu juga. Oh iya. Sip. Ya udah. Jadi nanti pas tayangan di itunya Ini di stop dulu. Awan tadi potong. Oke. yang Buat itu storage-nya. yang itu. Ya. Baik, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrol santai dan tidak terlalu Semoga nggak berat gitu. nggak berat ya. Kapan kita ketemuan di pamerannya Oh iya. apa? Pameran Hari yang di Workroom Coffee. Iya. Cikini Raya nomor 9. nanti bisa. Nanti kontak aja Pak. Oke, Nah, nanti. kontak aja, saya setiap hari bisa kecuali hari Selasa. Iya. Oke. Selamat dan sukses. Amin. Makasih. Nanti. Saya sangat terhormat nih kenalan dengan Bogor nih. Oke, sampai ketemu. Oke, baik. Teman-teman Ya. semua, semoga menginspirasi. Terima kasih. Ya, makasih. Kurang, Mas.